Halo anak-anak, Ibu harap semua sudah siap untuk ikut pelajaran pada hari ini. Jadi hari ini kita akan lanjut membahas tentang larutan penyangga, yakni kita akan belajar tentang bagaimana cara menentukan pH larutan penyangga asam maupun pH larutan penyangga basa. Nah, untuk perhitungan pH ini, yang pertama kita akan belajar bagaimana cara menentukan pH dari larutan penyangga asam itu sendiri. Nah, perlu diketahui bahwa larutan penyangga asam itu merupakan larutan yang terdiri dari campuran asam lemah dengan basa konjugasinya. Contohnya, asam lemahnya itu CH3COOH. Berarti basa konjugasinya adalah CH3COO-. Nah, untuk rumus untuk menentukan pH larutan penyangga asam, rumusnya kita bisa lihat. Pertama kita harus cari dulu konsentrasi H+-nya. Jadi ingat, konsentrasi H+ ini menunjukkan bahwa larutan itu bersifat asam. Jadi konsentrasi H+ itu sama dengan Ka dikali Na per NbK. Di mana Ka ini merupakan tetapan ionisasi asam lemah dan Na ini adalah jumlah mol dari asam lemah dan NbK merupakan jumlah mol basa konjugasinya. Nah, setelah kita memperoleh nilai H+, konsentrasi H+-nya, maka kita bisa tentukan pH. Jadi pakai rumus pH sama dengan min log konsentrasi H+. Nah, di sini nanti kita tinggal masukkan nilai dari konsentrasi H+. Oke, seperti itu. Kita lanjut lagi, bagaimana cara menentukan pH dari larutan penyangga basa. Jadi perlu diketahui bahwa larutan penyangga basa itu terdiri dari campuran basa lemah dengan asam konjugasinya. Contohnya adalah NH4OH dengan NH4+ atau NH4Cl. Nah, untuk menentukan pH dari larutan penyangga basa, kita harus tentukan dulu konsentrasi OH-nya. Ingat, kalau asam tadi konsentrasi H+, kalau basa berarti konsentrasi OH-. Sama dengan Kb dikali Nb per NaK. Jadi ada perbedaan sedikit saja, dimana kalau pada asam berarti Ka kali Na per NbK. Kalau konsentrasi OH- atau larutan penyangga basanya itu Kb dikali Nb per NaK, di mana Kb ini merupakan tetapan ionisasi basa lemah. Oke, maaf di keterangannya ada kesalahan. Jadi Kb ini adalah tetapan ionisasi basa lemah. Sedangkan Nb ini merupakan jumlah mol basa lemah. Dan NaK ini merupakan jumlah mol asam konjugasinya. Nah, setelah dapat nilai dari konsentrasi H+, maka kita akan mencari pOH. Cari pOH dengan rumus min log konsentrasi OH-. Nah, setelah dapat nilai pOH-nya, maka kita bisa cari pH dengan rumus pH sama dengan 14 kurang pOH. Oke, jadi ini penentuan pH, pOH ini sama seperti yang kita pelajari pada materi tentang asam dan basa. Oke, langkah-langkah menghitung pH larutan penyangga. Yang pertama itu kita harus tentukan mol dari asam ataupun basa lemah. Setelah itu kita tentukan pula mol dari asam atau basa konjugasi atau garamnya. Kemudian kita menghitung nilai dari konsentrasi H+ dan juga OH-. Setelah dapat nilai dari konsentrasi H+ dan juga OH-, kita tentukan pH-nya. Oke, kita langsung ke contoh soal. Soal yang pertama, suatu larutan terdiri dari campuran antara NH3
dengan konsentrasi 0,1 molar sebanyak 50 ml dan 100 ml larutan NH4Cl 0,5 molar. Tentukanlah apakah larutan tersebut merupakan larutan penyangga. B. Apabila larutan tersebut termasuk larutan penyangga, maka tentukanlah harga pH-nya jika Kb-nya sama dengan 10⁻⁵. Nah, dari soal ini sudah diketahui bahwa konsentrasi dari NH3 itu adalah 0,1 molar dan volume dari NH3 itu adalah 50 ml dan volume dari NH4Cl itu 100 ml dan konsentrasi dari NH4Cl adalah 0,5 molar. Oke, jadi untuk menentukan apakah larutan ini merupakan penyangga atau tidak, maka kita lihat dari campuran ini. Di sini kita lihat bahwa ada NH3 dan juga NH4Cl. Jadi di sini ada campuran antara asam atau basa lemahnya dengan asam atau basa konjugasinya. Dimana pada soal ini kita lihat bahwa NH3 ini merupakan basa lemah. NH3 ini merupakan basa lemah, sedangkan NH4Cl ini merupakan asam konjugasinya. Lihat, NH3 ini merupakan basa lemah dan NH4Cl ini merupakan basa NH3 merupakan basa lemah dan NH4Cl ini merupakan asam konjugasinya. Maka larutan ini termasuk larutan penyangga. Nah, kita akan menghitung pH larutan penyangga. Yang pertama kita harus tentukan dulu mol dari basa lemahnya. Nah, kita sudah belajar di kelas 1 juga sudah belajar bagaimana cara menentukan jumlah mol jika diketahui volume dan juga konsentrasi. Jadi jumlah mol sama dengan volume dikali dengan konsentrasi atau molaritasnya. Jadi mol dari NH3 itu sama dengan volume yaitu 50 ml dikali dengan konsentrasinya yaitu 0,1 mmol per mililiter sehingga diperoleh 5 mmol. Kemudian tentukan mol dari asam konjugasinya, yaitu rumusnya sama, volume dikali dengan konsentrasinya atau molaritasnya sehingga diperoleh 100 ml dikali 0,5 mmol per mililiter sama dengan 50 mmol. Kemudian kita akan menghitung konsentrasi dari OH-. Kita pakai rumus Kb dikali Nb per NaK. Nah, kita masukkan nilai Kb-nya tadi 10⁻⁵ dikali 5 mmol bagi 50 mmol sehingga diperoleh 10⁻⁵ kali 10⁻⁻1 dan diperoleh 10⁻⁻6. Dan di sini kita sudah dapat nilai dari konsentrasi OH-. Sekarang kita cari pOH-nya dengan cara pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. Kita masukkan nilai dari OH-nya yaitu 10⁻⁻6 sehingga min log 10⁻⁻6 sehingga pOH-nya 6 dan pH-nya adalah 8. Soal berikutnya, suatu larutan terdiri dari campuran antara 50 ml CH3COOH 0,1 molar dan 50 ml larutan CH3COONA 0,1 molar. Tentukanlah A. Apakah larutan tersebut merupakan larutan penyangga? B. Apabila larutan tersebut termasuk larutan penyangga, maka tentukanlah harga pH-nya jika KaCH3COOH sama dengan 1,8 kali 10⁻⁵. Nah, dari soal ini kita bisa tahu bahwa ini merupakan larutan penyangga yang mana terdiri dari campuran antara asam lemah yaitu CH3COOH
dengan basa konjugasinya, yaitu CH3COONA. Nah, untuk soal ini merupakan larutan penyangga asam, dan pada contoh soal sebelumnya itu tentang larutan penyangga basa. Dan dimana kita sudah belajar tentang rumus untuk menentukan pH dari larutan penyangga asam maupun penyangga basa. Nah, dari soal ini silakan kalian kerjakan, dan cara menyelesaikan larutan penyangga asam itu sama persis dengan cara menentukan pH dari larutan penyangga basa. Hanya bedanya adalah untuk larutan penyangga basa kita harus cari konsentrasi OH-, kemudian pOH, dan yang terakhir adalah pH-nya. Sedangkan untuk larutan penyangga asam ini, caranya adalah kalian tentukan dulu konsentrasi dari H+, kemudian langsung ke pH-nya. Oke, silakan kerjakan soal ini. Jika mengalami kesulitan, silakan bertanya, dan Ibu akan siap untuk membantu kalian. Semangat selalu, Tuhan memberkati.